Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran PPKN. Tanpa terasa kita sudah berada di bab 3 anak sekalian, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak sekalian, Bapak ucapkan selamat, kalian telah menyelesaikan bab 2 dengan baik. Mudah-mudahan di bab 3 ini kalian semakin baik. Nah, ayo anak sekalian kita belajar, jangan di skip agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Oke anak sekalian, kita belajar kemajuan iptek terhadap NKRI, atau lebih lengkapnya adalah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak sekalian, kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Berikut pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Namun sebelum itu Bapak jelaskan sedikit anak sekalian bahwa di bab ini kita akan diajak untuk mempelajari, mengidentifikasi apa pengaruh-pengaruh kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa Indonesia, bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, kita tahu bersama bahwa iptek ini saat ini mengalami kemajuan yang sangat dahsyat, ya, sangat luar biasa anak sekalian. Tentu saja iptek itu tujuan utamanya dibuat, dikembangkan adalah untuk membantu manusia di dalam memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Intinya dengan iptek manusia itu akan memudahkan, akan lebih mudah di dalam mencukupi keperluannya sehari-hari dalam bidang apapun. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa iptek itu memiliki pengaruh yang positif maupun yang negatif. Yang positif tentu itu yang sesungguhnya, ya, yang dicari oleh manusia. Namun juga ada pengaruh negatif. Nah, di materi ini anak sekalian, kita akan mempelajari sejauh mana pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita akan mempelajari ancaman-ancaman apa yang akan muncul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, yang ingin Bapak jelaskan di awal pertemuan ini anak sekalian, bahwa kata-kata iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ini jangan hanya terpaku kepada kemajuan di bidang komunikasi dan telekomunikasi, misalnya tentang internet, ya, media sosial dan lain sebagainya. Bahwa iptek ini banyak pengaruhnya anak sekalian di bidang pertahanan, di bidang ekonomi, ya, lalu kemudian di bidang sosial budaya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kepada pengaruh atau terhadap kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi saja. Kita pelajari lebih lanjut pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah di sini nanti akan kita pelajari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosbud, dan aspek hankam. Nah, sekarang di bidang politik atau aspek politik anak sekalian. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. Selain itu, dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, diharapkan setiap orang akan meningkatkan kualitas dalam pribadinya masing-masing. Apabila nilai-nilai positif ini muncul dalam pemerintahan Indonesia, tentu akan terciptanya pemerintahan yang bersih,
jujur, adil, dan aspiratif. Jadi dampak positif kemajuan iptek di dalam aspek politik anak sekalian, tentu ini akan meningkatkan partisipasi warga negara terhadap negaranya. Sebagai negara demokrasi di Indonesia, tentu partisipasi rakyat ini sangat diperlukan. Omong kosong kalau suatu negara itu mengatakan dirinya demokrasi tetapi tidak ada partisipasi dari rakyat atau keikutsertaan atau keterlibatan rakyat di dalam pemerintahan. Di samping itu juga dengan kemajuan iptek ini anak sekalian, maka pemerintah akan dengan mudah untuk membagikan, memberitahukan program-programnya kepada negara, kepada warga negara, dan warga negara pun akan memberikan masukan, kritikan, ya, program-program yang sesuai atau tidak. Kita lanjutkan. Sekarang ke bidang ekonomi. Aspek ekonomi. Yang pertama, kemajuan iptek itu akan berpengaruh positif semakin meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di Indonesia. Dengan kemajuan iptek ini sekalian, maka negara-negara asing tidak perlu repot-repot datang ke Indonesia dan cukup melihat kemajuan Indonesia dari berbagai macam informasi. Sehingga para investor, baik itu negara maupun lembaga-lembaga keuangan, cukup mencari data tentang Indonesia dan kemudian menanamkan modalnya ke Indonesia tanpa juga harus datang ke Indonesia terlebih dahulu. Yang kedua, semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Ya, dengan kemajuan iptek sekarang anak sekalian, kita lihat kalau kalian melihat televisi atau di YouTube anak sekalian, banyak lagi UMKM, ya, usaha menengah, usaha kecil dan menengah itu anak sekalian bisa menjual produk-produknya sampai ke luar negeri tanpa harus pergi ke luar negeri. Nah, itu kan hebat anak sekalian, ya. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Ya, seperti yang nomor 2 tadi, dengan adanya kemajuan iptek ini, maka dalam memasarkan produknya tidak perlu harus datang ke luar negeri, promosi, membuat festival, tidak. Tapi cukup bisa dilakukan di media sosial, ya, lalu kemudian diperkenalkan ke seluruh dunia. Apalagi ditambah sekarang ada anak sekalian e-commerce, ya, aplikasi-aplikasi pasar di dunia maya, ya, maka kalian bisa membeli barang-barang Indonesia dari luar negeri dan sebaliknya. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Oke, jelas, ya, anak sekalian. Dan yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat, ya, dengan memasarkan barang-barangnya lebih lancar ke luar negeri anak sekalian. Tentunya barang-barang produk UMKM maupun produk-produk yang berskala besar akan mudah terjual, sehingga kemudian keuntungan semakin banyak dan meningkatkan kemakmuran. Yang selanjutnya, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi Indonesia, ya, dengan adanya pemasaran, penjualan yang meningkat. Kalau itu ke luar negeri akan menambah devisa negara. Kalau di dalam negeri tentu akan menambah pajak, kemakmuran rakyatnya juga bertambah, maka akan ada dana tambahan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Kita lanjutkan. Aspek sosial budaya. Dengan majunya iptek dapat mempermudah kita memperoleh informasi sosial budaya di seluruh penjuru dunia. Ya, anak sekalian, sekarang ini kita juga masuk era globalisasi. Semuanya serba mendunia, mengglobal. Apa saja yang terjadi di seluruh dunia kita akan tahu tanpa harus datang ke negara tersebut. Kita juga bisa melihat misalnya siaran langsung sepak bola atau pagelaran apapun di seluruh dunia tanpa harus datang ke negara tersebut. Kita dapat mempelajari budaya orang lain yang kita anggap baik dan patut kita contoh. Baik itu cara hidup, pola pikir yang baik, tata nilai sosial budaya, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang ketinggalan. Iya, betul sekali, anak sekalian. Seperti Bapak ini punya
hobi menonton YouTube ya, YouTuber Indonesia yang di luar negeri yang menceritakan tentang kehidupan bagaimana orang di luar negeri, tata caranya dia bekerja ya, kemudian sosial budayanya bagaimana, sehingga wawasan kita menjadi tahu yang positif kita ambil. Demikian juga cerita misalnya orang luar negeri yang tinggal di Indonesia, apa enak dan tidaknya tinggal di Indonesia. Nah, seperti ini bisa kita tiru, kita ambil yang positifnya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah aspek hankam atau pertahanan dan keamanan. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum dengan demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Ya, karena sekarang ini semakin transparan anak sekalian ya, hampir tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, sedikit sekali yang bisa ditutup-tutupi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Maka sekarang ini hukum semakin menguat. Ya, orang akan sedikit-sedikit sesuaikan dengan hukum. Bisa nggak disesuaikan hukum yang berlaku? Apakah perkara itu sesuai dengan hukum atau tidak? Ada hukumnya atau tidak? Nah, seperti itu. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Ya, tentu saja. Yang nomor 3, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. Seperti polisi, jaksa, hakim, diharapkan dapat lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, karena anak sekalian, sekarang ini orang semuanya pegang handphone semuanya ada kamera, orang kemudian bisa internet, sehingga semua orang anak sekalian melek hukum, tahu hukum, ada bukti-bukti yang bisa, ada kamera, ada CCTV, sehingga para penegak hukum ini dituntut untuk jauh lebih profesional. Ya, akhir-akhir ini kita bisa lihat anak sekalian di media sosial bagaimana alat hukum ya negara Indonesia seperti polisi ini dituntut harus jauh lebih profesional karena rakyat terus menuntut lebih baik. Yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan dan ketertiban negara. Ya, jadi supremasi sipil ini artinya rakyat biasa sekarang kedudukannya bisa lebih kuat daripada penegak hukum seperti polisi dan tentara, gitu ya. Kita lanjut anak sekalian. Sekarang ke pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara di Indonesia tentunya. Yang pertama adalah aspek politik. Negatifnya adalah nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Betul sekali anak sekalian. Ya, demokrasi itu baik. Namun demokrasi itu jangan didewa-dewakan. Kenyataannya anak sekalian, tidak ada negara yang maju karena demokrasi, misalnya begitu ya. Ya secukupnya saja, dan demokrasi itu bisa baik anak sekalian kalau kita sesuaikan dengan kepribadian, ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Jangan semuanya serba demokrasi, lalu kemudian kita meniru demokrasi ala barat, ala komunis dan lain sebagainya. Kita punya gaya hidup sendiri yaitu berdasarkan Pancasila. Nah, sekarang ini kecenderungan demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi liberal, ya. Kebebasan yang tanpa batas, bebas. Sehingga dituntut semuanya untuk serba terbuka, padahal ada hal-hal tertentu yang tidak bisa terbuka anak sekalian. Lalu kemudian pengaruh negatif lainnya yaitu kemajuan iptek adalah munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Pada umumnya, para pelaku gerakan tersebut adalah orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Ya, betul sekali anak sekalian. Banyak sekali orang Indonesia itu tertipu karena melayari internet, ya, melayari internet. Lalu kemudian di situ melihat cara bagaimana teroris bekerja, membuat bom, ya, taktiknya bagaimana. Ada juga yang tertipu dengan adanya ISIS, bahwa ISIS itu negara yang makmur dan lain sebagainya, sehingga banyak orang Indonesia yang datang ke Syria untuk pindah, katanya hidupnya di sana makmur, aman, tentram seperti yang digambarkan di dalam ajaran agama Islam. Kenyataannya ternyata tidak demikian.
ya. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke aspek sosial budaya. Aspek ekonomi ya. Akan kebanyakan barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia akibat berjalannya perdagangan bebas. Ya, anak sekalian, misalnya di ASEAN saja ada namanya ASEAN Free Trade Area, bahwa ASEAN ini sudah terjadi pasar bebas. Barang-barang yang ada di negara-negara ASEAN akan bebas masuk ke Indonesia, anak sekalian, ya, tanpa sekatan biaya masuk, ya, biaya impor dan lain sebagainya, sehingga dituntut untuk menyediakan barang-barang yang berkualitas. Jika tidak, maka barang-barang Indonesia akan tertindas oleh barang-barang dari luar negeri. Seperti sekarang kita rasakan, barang-barang Cina itu sudah menguasai di Indonesia, di negara kita. Harganya yang murah, kualitasnya hampir sama dengan yang dibuat di Indonesia. Nah, ini tentu menjadi dampak negatif bagi barang lokal, anak sekalian. Perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing akibat banyak pihak dari luar negeri yang akan menanamkan modal atau usaha di Indonesia. Iya, betul anak sekalian. Banyaknya Indonesia ini negara yang kaya raya, sumber daya alamnya luar biasa, tetapi tidak punya modal dan tidak punya teknologi. Akhirnya mendatangkan pemodal atau investor dari asing dan juga teknologi dari asing, sehingga ekonomi kita dikuasai, anak sekalian, oleh negara-negara asing. Maka kita harus terus meningkatkan kemampuan kita. Sumber daya manusia Indonesia ini harus terus ditingkatkan agar berdampak kepada ekonomi, dan ekonomi kuat. Kita tidak perlu lagi bergantung kepada negara lain. Sektor ekonomi rakyat yang disubsidi pemerintah akan semakin berkurang, dan organisasi seperti koperasi secara perlahan akan ditinggalkan. Iya, hampir tidak pernah kedengaran lagi koperasi. Koperasi sudah kalah dengan sistem ekonomi yang sekarang, anak sekalian, yang lebih modern. Kita lanjut. Aspek sosial budaya. Masyarakat akan cenderung bersifat konsumtif karena adanya barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Iya, misalnya handphone, bentar-bentar ganti handphone, gaya hidup berpakaian yang berganti-ganti, anak sekalian, ya, gaya hidup misalnya nongkrong di mall dan lain sebagainya, ya, dan inginnya beli saja. Apalagi sekarang dengan handphone di tangan itu bisa membeli dari manapun. Maka kita kalau tidak bisa mengendalikan akan sedikit-sedikit membeli, anak sekalian. Makanan saja sekarang bisa beli, pakaian bisa beli, dan lain sebagainya. Akan muncul sifat hedonisme. Sifat hedonisme itu adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Atau singkatnya adalah hedonisme itu kesenangan sesaat. Ya, yang penting sekarang ya sekarang, besok ya besok. Apa yang ada sekarang kita nikmati sekarang, gitu ya. Yang nomor 3, adanya sikap individualisme atau sikap yang mementingkan diri sendiri, egois. Ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang, taruhlah misalnya game, dari kecil anak-anak sudah sibuk dengan game, sudah nggak mau main keluar, ya, asik di kamarnya sendiri atau main dengan temannya yang di luar sana. Sudah tidak lagi bersosialisasi, sehingga kecenderungan anak-anak zaman sekarang ini sifatnya egois, nggak mau keluar, ya, nggak mau bersosialisasi secara tatap muka, gitu ya. Selanjutnya, yang keempat, adanya kesenjangan sosial yang membuat orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, ya, karena free fight liberalism, ya, persaingan di dalam usaha yang begitu bebas. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi atau kebarat-baratan, gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat tanpa memilahnya terlebih dahulu. Ya, sebenarnya kita ini tidak anti barat, anak sekalian, ya, tidak anti negara manapun, barat, timur atau negara Arab, asalkan baik ya kita serap, yang buruk kita buang. Apa yang sesuai dengan
filternya ya adalah Pancasila. Sesuai dengan Pancasila kita pakai, yang tidak sesuai kita buang gitu. Misalnya budaya disiplin dari negara manapun kita pakai, tapi kebebasan tanpa batas ya, seperti di negara barat atau di negara komunis yang tidak percaya pada Tuhan, atau yang dari Timur Tengah misalnya ISIS ya, khilafah, kita tidak terima karena Pancasila tidak menghendaki itu. Dan selanjutnya di bidang Hankam, dengan kemajuan iptek akan membuat terjadinya tindakan anarkis di kalangan masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oke, anak sekalian, kita lanjut. Nah, itulah anak sekalian pembicaraan kita tentang dampak positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, nanti akan kita lanjutkan video berikutnya anak sekalian. Yang sekarang sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.